Pernah nggak sih ngerasa bersalah kalau lagi istirahat, lagi rebahan sebentar, minum teh, atau sekedar scroll media sosial, tapi di dalam hati ada rasa gelisah kayak, harusnya aku ngerjain tugas sekarang. Atau kenapa aku buang-buang waktu? Perasaan ini dikenal sebagai productivity guilt atau rasa bersalah karena nggak produktif. Ini bukan hal yang jarang terjadi, terutama di lingkungan yang menuntut kita untuk selalu sibuk. Hai guys, welcome back to Sunspect Podcast. Kali ini kita akan bahas rasa bersalah saat istirahat, kenapa aku nggak bisa santai. Jadi, di PPG ini aku sering banget ngalamin ini. Beban tugas yang numpuk, jam mengajar full di sekolah, dan harus tetap menyempatkan diskusi sama pamong, bikin aku tuh ngerasa kayak harus terus bergerak, harus terus melakukan sesuatu. Ketika akhirnya ada waktu kosong, bukannya menikmati, aku malah ngerasa nggak tenang. Kayak ada yang salah kalau aku nggak pegang tugas atau kerjaan. Padahal kalau dipikir-pikir, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat kan. Tapi itu yang aku rasain dan itu yang terjadi. Ada beberapa alasan kenapa kita bisa merasa bersalah saat istirahat. Pertama, karena adanya budaya hustle culture yang terus menekankan bahwa sibuk itu sama dengan sukses. Dari kecil kita terbiasa mendengar, jangan malas, nanti nggak sukses. Atau, orang sukses tuh kerjanya lebih banyak dari tidurnya. Akhirnya kita tumbuh dengan mindset bahwa kalau kita nggak sibuk, berarti kita gagal. Dan sepertinya aku juga ngerasain ini sih. Karena aku rasa kalau aku tidak sibuk, berarti aku sedang malas-malasan. Kalau aku malas-malasan, berarti aku nggak akan bisa sukses. Pikiran aneh, tapi aku masih berusaha menghilangkan ini. Yang kedua, ekspektasi dari lingkungan sekitar. PPG itu berat, dan kita selalu diingatkan bahwa kalau mau lulus dan jadi guru profesional, kita harus siap kerja keras. Ketika melihat teman-teman lain sibuk dengan tugasnya, otomatis muncul rasa bersalah kalau kita malah santai. Ditambah lagi, ada tekanan untuk selalu terlihat siap dan profesional di sekolah. Ini benar sih. Ekspektasi sekitar itu bikin harus terus produktif. Jadi, ya, bikin nggak bisa istirahat. Ngerasa bersalah. Yang ketiga, efek media sosial. Saat kita lihat orang lain posting tentang pencapaian mereka atau betapa sibuknya mereka, kita jadi membandingkan diri sendiri. Padahal yang kita lihat itu cuma highlight, bukan realitas sepenuhnya. Dan ini juga yang aku rasain. Ketika ngelihat teman-teman yang lain sudah posting kesibukan masing-masing, posting pencapaian masing-masing, kadang-kadang ada rasa membandingkan kayak, kok mereka ada di sana ya? Kok aku masih di sini-sini aja? Kok aku masih gini-gini aja? Jadi kayak, ya aku nggak boleh diam aja, aku harus terus berusaha. Walaupun aku belum jadi apa-apa, tapi aku harus tetap berusaha. Tapi kadang-kadang ini over dan bikin, ya capek sendiri. Terakhir ada yang namanya over-receiver mentality. Ini sering dialami oleh orang yang perfeksionis atau punya ambisi tinggi. Rasanya kayak kalau masih bisa kerja lebih, kenapa harus istirahat? Seakan-akan waktu santai itu cuma buat orang yang kurang berusaha. Dan ini aku banget sih. Aku adalah orang yang perfeksionis. Dan aku punya ambisi. Walaupun ambisi aku nggak tinggi-tinggi banget, tapi aku punya ambisi. Dan ini memang ngaruh. Jadi kayak kalau santai bentar, scroll TikTok, itu kayak, kok ngapain sih buang-buang waktu? Kayak, kok nggak usaha sih? Males-malesan sih ngapain? Jadi kacau banget sih ini, harus diubah. Nah, masalahnya kalau perasaan ini dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa serius. Salah satunya adalah burnout. Tubuh dan pikiran bisa mengalami kelelahan ekstrim yang bikin kita kehilangan motivasi. Awalnya mungkin masih semangat, tapi lama-lama malah jadi benci dengan apa yang kita lakukan. Dan aku pernah ngalamin ini. Nggak sering sih, tapi beberapa kali ketika aku udah burnout, aku hilang arah, aku nggak tahu mau ngapain, bahkan kadang aku meninggalkan hal-hal yang dulu aku suka. Seperti dulu tuh aku suka nulis setelah selesai berkegiatan, istilahnya kayak nulis diary lah gitu. Kalau istilah keren sekarang namanya journaling. Itu ngaruh di aku, bermanfaat sekali, bikin aku tenang karena tidak selalu punya kawan cerita kan. Jadi cerita ke buku atau journaling itu bermanfaat. Tapi kesibukan ini ngebuat aku tidak sempat lagi bahkan membenci apa yang aku lakukan. Karena itu terus yang dikerjain. Sama kayak nugas, itu terus yang dikerjain jadi bikin benci, jadi bikin bosan. Dan ini benar-benar bahaya. Selain itu, productivity guilt ini bisa menyebabkan prokrastinasi. Ironisnya ketika kita terlalu keras pada diri sendiri, kita bisa jadi malah menunda pekerjaan karena merasa terlalu terbebani. Akhirnya tugas nggak selesai, stres makin tinggi, dan rasa bersalah makin besar. Ini pernah aku alamin pas skripsian sih. Maybe tuh aku kena depresi ringan kayak kalau aku periksa ke psikolog.
Jadi itu tadi, terlalu keras ke diri sendiri, jadinya nunda karena terlalu berat, akhirnya nggak selesai. Stresnya makin tinggi, rasa bersalah makin besar. Ya gitu-gitu aja terus. Lalu selain itu kualitas kerja juga bisa menurun. Otak butuh istirahat buat bisa bekerja dengan optimal. Kalau dipaksa terus-menerus tanpa jeda, yang ada malah sulit fokus dan gampang melakukan kesalahan. Itu tadi. Jadi secara mental, productivity guilt ini bisa meningkatkan kecemasan dan overthinking. Jatuhnya bisa anxiety. Kita jadi terus-menerus merasa kurang, bahkan kalau sudah berusaha sebaik mungkin. Dalam jangka panjang, ini bisa berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Yep, anxiety, gangguan kecemasan. Jadi gimana sih cara ngatasinya? Pertama, coba reframing mindset. Ubah cara pandang kita terhadap istirahat. Istirahat itu bukan kemalasan, tapi kebutuhan. Seperti halnya mesin yang bisa overhead kalau dipakai terus, tubuh dan otak kita juga butuh waktu untuk mendingin. Jadi usahain kita itu harus istirahat. Jadi itu kewajiban, minimal bentar, tapi harus dilakuin pelan-pelan. Memang nggak bisa maksimal sih untuk orang-orang yang suka overthinking kayak kita, tapi boleh dicoba. Yang kedua, gunakan mode time blocking. Buat jadwal yang seimbang antara kerja dan istirahat. Misalnya setelah 2 jam kerja intens, beri diri sendiri waktu 20-30 menit untuk benar-benar santai. Dengan cara ini, kita tetap produktif tanpa merasa bersalah saat istirahat. Aku udah coba cara ini dan ini lumayan bekerja. Ketika aku gunakan time blocking, aku juga hitung berapa jam yang aku gunakan untuk ngerjain tugas atau untuk kerja dan lain-lain. Dan aku hitung berapa lama aku istirahat. Ternyata setelah aku hitung, istirahat aku tuh sebentar, nggak lama-lama. Berarti kan yang selama ini aku overthinkingin kalau aku tuh males, itu tidak ada. Itu hanya ketakutan-ketakutan yang muncul sendiri gitu. Jadi memang ini harus kita perbaiki pelan-pelan sih. Dan ini harus dari keinginan kita sendiri. Jadi time blocking ini perlu kalian coba kalau kalian sama. Yang ketiga, praktikan mindful rest. Kalau lagi istirahat, benar-benar istirahat. Jangan sambil mikirin tugas atau kerjaan yang belum selesai. Nikmati waktu tersebut sepenuhnya supaya tubuh dan pikiran bisa benar-benar recharge. Nah, ini aku juga lagi coba. Jadi mindful rest-nya itu kalau nggak ya nonton, benar-benar istirahat, refreshing. Kalau nggak nonton drakor, nonton YouTube, aku baca novel. Jadi aku lakuin hal-hal yang seperti itu. Dibanding aku scroll sosial media, aku juga lagi mengurangin untuk scroll sosial media dan mengkonsumsi konten singkat yang menimbulkan dopamin tinggi. Biar pikiran tuh lebih jernih gitu. Nah, keempat itu validasi diri sendiri. Ingatkan diri bahwa usaha kita sudah cukup dan kita nggak harus selalu sempurna. Produktivitas bukan cuma soal seberapa banyak yang kita lakukan, tapi juga bagaimana kita menjaga keseimbangan dalam hidup. Ini benar sih. Sesekali kita perlu ngevalidasi diri sendiri, ngeapresiasi diri sendiri, jangan memaksakan diri sendiri, jangan berekspektasi tinggi terhadap diri sendiri, jangan zolim ke diri sendiri. Ini juga self-reminder buat aku sih. Yang terakhir, kurangi perbandingan dengan orang lain. Setiap orang punya ritme dan batasnya masing-masing. Apa yang berhasil untuk orang lain belum tentu cocok buat kita. Fokuslah pada progres diri sendiri daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Ini juga benar. Kalau aku udah di posisi ini, aku sampai di titik di mana aku membandingkan diriku dengan orang lain, aku langsung bilang ke diri aku bahwa, oke, jalan kita nggak sama, jalan kita beda, tiap orang punya jalannya masing-masing, tiap orang punya waktunya masing-masing, tiap orang punya timing bahagia dan suksesnya masing-masing. Jadi boundaries diri sendiri dari hal-hal negatif dan ini cukup berhasil gitu. Kalau kita harus menghilang sejenak dari sosial media atau nge-hide orang-orang yang ngebikin kita overthinking itu nggak apa-apa banget demi kebaikan kita. Jadi productivity guilt itu nyata dan banyak orang yang mengalaminya, terutama yang punya beban kerja dan tuntutan tinggi seperti mahasiswa PPG. Tapi kalau kita terus-terusan membiarkan perasaan ini menguasai, justru dampaknya bisa buruk. Istirahat bukan berarti kita gagal, sebaliknya dengan istirahat yang cukup, kita justru bisa bekerja lebih efektif dan menikmati perjalanan kita. Jadi, mulai sekarang, yuk belajar menerima bahwa istirahat itu perlu dan nggak perlu merasa bersalah untuk itu. Oke guys, jadi sekian podcast kita hari ini. Gimana? Dapat insight baru nggak nih mengenai productivity guilt? Gimana terus-menerus merasa bersalah kalau istirahat padahal sudah melakukan banyak hal. Kalau memang ada yang sama dan pengen berbagi cerita, boleh komen di bawah. Dan kalau ada yang mau request mau dibahas apa, boleh juga komen di bawah, ntar dibahas.
Terima kasih sudah mendengarkan Sound Effect Podcast, tempat kita berbagi cerita tentang dunia pendidikan, perkuliahan tata busana, dan pengalaman mengajar. Semoga yang kita bahas hari ini bisa memberi perspektif baru buat kamu yang sedang menapaki jalan ini. Jangan lupa bagikan ke teman-temanmu dan nantikan episode selanjutnya untuk lebih banyak kisah, perjuangan, dan inspirasi. Sampai jumpa, tetap semangat, terus belajar, dan ingat, setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar. See you next video. Bye-bye.